Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat beribadah pada hari ini. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Yesus memanggil, mari segera. Memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, rumah yang kekal. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang kita ada di sini. Salam juga. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gandang ku puji, dengan Adik-adik, dalam menjalani kehidupan kita, Tuhan selalu bersama dengan kita. Bahkan 1 minggu ini, Tuhan telah bersama dengan kita, melakukan aktivitas kita, melakukan kegiatan kita. Dan saat ini, kita memuji namanya dengan menyanyikan kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai. mengalir dua
adik-adik, meskipun Tuhan sangat baik dalam hidup kita, Dia selalu mengasihi kita, Dia selalu ada bersama dengan kita, tetapi seringkali kita melakukan kesalahan, kita sering berbuat dosa, sehingga hal itu melukai hati Tuhan. Karena itu, pada kesempatan ini, kita datang mengakui dosa kita dengan menyanyikan sebuah lagu, Di Muka Tuhan Yesus. Jumat itu salib menjadi saksi kesetiaan seorang hamba Tuhan, Yesus Kristus. Dengan senyum kemenangan, Ia mengakhiri semuanya. Karena kita telah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, karena itu dengarkanlah berita anugerah dari Mika pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-19. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kita akan membaca Mazmur pujian kita dari Mazmur 52 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu, tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita memuji Tuhan, menyanyikan lagu
Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yosua pasal 12. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit, dari sungai Arnon sampai gunung Hermon, serta seluruh Araba Yordan ke arah timur, yakni Sihon, raja orang Amori, yang diam di Hesibon, yang memerintah atas suatu daerah dari Arur, yang letaknya di tepi sungai Arnon, pada pertengahan sungai itu, ditambah setengah Gilead sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon, dan atas Araba Yordan sampai sebelah timur danau Kinerot, dan sampai sebelah timur laut Araba, yakni laut Asin, ke arah Bet Yesimot, dan ke arah selatan sampai kaki lereng-lereng gunung Pisgah. Selanjutnya daerah Og, raja Basan, seorang dari sisa-sisa orang Refaim. Raja ini diam di Asitarot dan di Edrei, dan memerintah atas gunung Hermon, atas Salka, dan atas seluruh Basan, sampai daerah orang Gesur dan orang Maaka, dan atas setengah Gilead, sampai daerah Sihon, raja Hesibon. Musa, hamba Tuhan itu, beserta orang Israel telah mengalahkan mereka, dan Musa, hamba Tuhan itu, telah memberikan daerah itu kepada orang Ruben, orang Gad, dan suku Manase yang setengah itu menjadi milik mereka. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan, dari Baal Gad di lembah gunung Libanon sampai pegunungan Gundu yang mendaki ke arah Seir. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya, menurut pembagiannya di pegunungan, di daerah bukit, di Araba Yordan, di lereng gunung, di padang gurun, dan di tanah Negeb, yakni di negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi,
dan orang Yebus. Raja negeri Yeriko 1, Raja negeri Ai di sebelah Betel 1, Raja negeri Yerusalem 1, Raja negeri Hebron 1, Raja negeri Yarmut 1, Raja negeri Lakis 1, Raja negeri Eglon 1, Raja negeri Geser 1, Raja negeri Debir 1, Raja negeri Geder 1, Raja negeri Horma 1, Raja negeri Arad 1, Raja negeri Libna 1, Raja negeri Adulam 1, Raja negeri Makeda 1, Raja negeri Betel 1, Raja negeri Tapua 1, Raja negeri Hefer 1, Raja negeri Afek 1, Raja negeri Lasaron 1, Raja negeri Madon 1, Raja negeri Hasor 1, Raja negeri Simron Maron 1, Raja negeri Asap 1, Raja negeri Ta'anak 1, Raja negeri Megiddo 1, Raja negeri Kedesi 1, Raja negeri Yokneam di dekat Gunung Karmel 1, Raja negeri Dor di tanah Bukit Dor 1, Raja negeri Goyim di Galilea 1, Raja negeri Tirsa 1. Jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap kalian sehat-sehat aja ya. Jadi adik-adik, ini ada 5 orang raja yang bekerja sama untuk berperang melawan Gibeon. Karena Gibeon sudah bekerja sama dengan Yosua dan bangsa Israel. Dan mereka mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Jadi orang-orang Gibeon menyuruh orang ke Yosua untuk ke tempat perkemahan Gilgal. Jadi orang-orang Gibeon meminta tolong kepada Yosua. Dan Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentaranya. Tuhan berfirman kepada Yosua, "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau." Dan Yosua pun menyerang mereka. Karena Yosua mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, Tuhan membantu Yosua. Tuhan yang berperang melawan mereka, Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit, sehingga mereka mati. Lalu Yosua bilang, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Lalu 5 raja itu melarikan diri dan sembunyi di dalam gua di Makeda. Saat Yosua tahu, Yosua minta gua itu ditutup dengan batu-batu besar dan gua itu dijaga. Setelah itu Yosua mengeluarkan mereka 5 raja itu dari gua. Lalu berkatalah Yosua kepada panglima tentaranya, "Marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini." Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang. Dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Tetapi menjelang matahari terbenam, atas perintah Yosua mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu dan dilemparkan ke dalam gua tempat mereka bersembunyi. Lalu mulut gua itu ditutupi orang dengan batu-batu besar yang masih ada sampai sekarang. Pada hari itu juga Yosua merebut Makeda dan kota-kota lainnya.
Demikianlah Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Jadi adik-adik, pembelajaran kita minggu ini adalah yang pertama, berani. Kita harus berani ya adik-adik. Jangan takut karena Tuhan beserta kita. Jangan takut karena Tuhan selalu jaga kita. Tuhan yang selalu ada sama-sama kita. Yang kedua, beriman kepada Tuhan. Jadi adik-adik harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan karena ikut mama papa aja, tapi harus percaya sungguh-sungguh. Yang ketiga, percaya janji Tuhan. Adik-adik harus percaya sama semua janji Tuhan. Salah satunya, Tuhan punya rencana yang indah untuk adik-adik. Tuhan punya rencana yang baik, yang bagus untuk kita semua. Terima kasih adik-adik karena sudah mendengarkan sekolah minggu dengan baik. Sekarang kita mau berdoa ya. Yuk, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami bisa sekolah minggu hari ini. Tuhan, tolong bantu kami agar kami percaya, kami berani, dan juga kami beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wow, luar biasa firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini. Dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan senantiasa memberkati kita seperti bangsa Israel yang senantiasa Tuhan berkati. Dan mari kita berterima kasih kepada Tuhan atas segala penyertaannya dalam hidup kita. Kita menyanyikan sebuah lagu sebagai respon firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya, dengarkan firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-14b. Firman Tuhan, sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita iringi dengan lagu
aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamat. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Terima kasih kami boleh menaikkan puji-pujian kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami juga boleh memberikan persembahan syukur kami. Kiranya semuanya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa saat ini, Tuhan tetap memberkati kami untuk kehidupan kami selanjutnya. Dalam pendidikan kami, dalam masa pertumbuhan kami, Tuhan berkati. Berkati orang tua kami, mama papa ya Tuhan, agar senantiasa sehat dalam menjalani hidup anugerah Tuhan. Berkati juga kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu kami, biar senantiasa sehat, senantiasa melayani dengan penuh ketulusan. Tuhan, pada saat ini kami terus berdoa untuk virus corona yang masih ada sampai hari ini. Kiranya Tuhan boleh pulihkan dan kami boleh melakukan aktivitas kami kembali dengan baik. Dan berkati pemerintah kami agar boleh memerintah dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Sambut sempurnakan doa kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Mazmur 52 ayatnya yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memohon berkat kepada Tuhan dengan sebuah lagu, "Oh berkati kami." Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Dia akan selalu menyertai kita. Karena itu, sebagai lagu penutup, kita memuji Tuhan dan kita meyakini bahwa Tuhan Allah selalu bersama dengan kita, beserta kita. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai
Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, selamat melaksanakan aktivitasnya. Tuhan memberkati.